Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nab'ad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Ummi Salamah, setiap sholat subuh beliau tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon 3 hal. Dan 3 hal ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan saya yakin kita sebagai umat Nabi tentu jauh lebih memerlukan apa yang Rasulullah SAW doakan, Rasul pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya Rasul menyampaikan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu adalah segalanya, ilmu adalah kunci dunia kita, ilmu adalah kunci akhirat kita. Maka itulah permohonan pertama Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan dunia kita. Dengan ilmu kita juga bisa mendapatkan akhirat kita insya Allah. Maka memintakan ilmu yang bermanfaat adalah sesuatu keniscayaan bagi kita. Para ulama menyampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan orang bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah. Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang membuat seseorang jauh lebih bersemangat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengaitkan antara ilmu dengan ma'rifatullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ ilmu dikaitkan dengan ma'rifatullah la ilaha illallah. Demikian kita memahami juga dalam hadis, ilmu dikaitkan dengan amal. Karena tidak ada manfaatnya ilmu tanpa amal. Maka ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, berarti ilmu yang membuat kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan wujudnya adalah amal kita semakin bertambah. Kebaikan kita semakin banyak. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat tadi. Yang kedua yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana doa Rasul, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Kalimat thayyib seringkali dimaknai adalah maknanya baik, tetapi ketika dia disebutkan sendiri, maka thayyib itu maknanya adalah juga halal. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang halal. Rezeki yang akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Rezeki yang betul-betul Allah ridha. Kenapa? Karena kita tidak tertarik untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang Allah tidak ridhai. Begitu. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang namanya rezeki halal itu adalah fadzalikal ladzi yubaraku fih. Itulah yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam keseharian kita mendapati begitu banyak jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki yang haram. Begitu dimudahkan. Begitu. Sehingga terkadang kalau kita tidak memiliki kekuatan batin kita untuk tetap yakin bahwa yang kita cari adalah rezeki halal, maka banyak orang yang terjerumus. Akhirnya dia potong kompas. Akhirnya mencari rezeki itu yang penting ada, yang penting banyak. Maka kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, rezeki yang mendatangkan keberkahan kepada kita semuanya. Karena kita paham kalau ada yang haram yang masuk kepada tubuh kita, kata Rasulullah, fannaru aula biha, maka neraka adalah yang layak bagi dirinya. Kita tidak ingin makanan atau apapun yang kita konsumsi itu menjadikan diri kita nauzubillahi min dalik mendapatkan nanti siksaan neraka. Kita ingin apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan membuat diri kita justru mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa amalan mutaqabbala. Kita ingin amal-amal, apapun amalnya, baik yang bersifat ibadah secara khusus maupun amal yang menurut
keumuman orang dianggap aktivitas dunia. Tetapi kita yakin, kita sebagai seorang mukmin selalu mengatakan hayatuna kulla ibadah. Setiap aktivitas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin aktivitas kita semuanya jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadi pengajar, jadi guru, jadi dosen, mudah-mudahan pekerjaan mereka itu menjadikan amal yang diterima si Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadi petani, yang jadi buruh, yang menjadi nelayan, menjadi apapun, selama itu adalah pekerjaan yang halal, mudah-mudahan pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan yang makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang pasti berbeda. Seorang abid dia mendekati Allah Subhanahu wa taala, bertakarub dengan amal soleh berupa salat, saum dan sebagainya. Berbeda halnya dengan petani yang mungkin salatnya biasa saja, saumnya biasa saja, tapi dia bertakarub kepada Allah dengan apa? Dengan amalnya sebagai seorang petani. Karena dengan dia bertani, orang-orang yang beribadah bisa makan hasil panennya. Maka bertaninya tersebut kalau diniatkan karena Allah dan berharap kepada Allah menjadi amal diterima, itu insya Allah akan menjadi amal soleh yang luar biasa. Inilah yang luar biasa. Kita minta kepada Allah 3 hal. Pertama, ilmu. Karena dengan ilmu, insya Allah itu menjadi jalan rezeki kita. Yang rezeki itu adalah rezeki yang halal karena kita tahu ilmunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dalam menjemput rezeki tersebut, mudah-mudahan Allah takdirkan itu sebagai amal soleh kita semuanya. Sehingga nanti di akhirat kelak, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Sahabat peduli yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.